Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kudoakan mudah-mudahan yang jawab salam tadi dimudahkan Allah segala urusannya, diampuni Allah segala dosanya, dilapangkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita yang hadir subuh hari ini mudah-mudahan terpilih menjadi orang-orang yang selalu istiqomah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun wa la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang pertama-tama yang saya hormati Ketua Masjid Izzatul Islam beserta seluruh pengurusnya, yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dimuliakan, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat Allah yang terus kita rasakan hingga detik ini, terlebih nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua akan selalu ditambah Allah, selalu kita syukuri, dan mudah-mudahan kita semua akan dijauhkan dari golongan orang-orang yang mendapatkan azab Allah yang pedih nanti kelak di yaumil qiyamah karena mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya kita semua hingga akhir zaman. Insyaallah kita semua nantinya akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua akan diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita, dimudahkan Allah menuju ke masjid ini walaupun cuacanya mungkin agak dingin, hujan, itu bukan suatu halangan bagi kita insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan hujan ini kita semua mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Bapak Ibu, subuh ini semalam kita tidur dan paginya pacak kita bangun. Ya, mungkin ada yang tidur tidak bangun-bangun lagi. Begitu dibangunkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada kawan kami itu, Bu, suaminya nak bangun tuh jam 3, kapan dibangunkan sudah meninggal. Padahal tak kata tanda-tanda. Nah, kalau ada tanda-tanda ini kadang-kadang kita ni siap tak siap tuh paling tidak tahu. Ya, begitu dibangunkan sudah tidak bernapas lagi. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah umur yang panjang. Kita ini masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan Allah umur yang panjang, masih ada kesempatan nak beribadah. Ya, bulan Ramadan sudah kita lalui. Nah, kita lihat setelah Ramadan ini, ya, apakah kita ini masih galak ke masjid, masih galak sholat, dan
Mudah-mudahan kita inilah, kalau setelah Ramadan ini ada 3 golongan tanda-tanda ciri orang itu. Yang pertama adalah golongan orang yang taat hanya di bulan Ramadan, ya, ngaji rajin, sholatnya rajin, ya, ibadah puasanya, ya, khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasanya. Kemudian setelah Ramadan berlalu, golongan ini kembali lagi bermalas-malasan, kembali lagi lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dianggapnya Ramadan itu hanya ibadah itu di bulan Ramadan baik. Setelah Ramadan berlalu, maka berlalu pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaget tahun depan baru nak ngaji lagi. Tahun depan baru nak ke masjid. Tahun depan baru nak melaksanakan ibadah sholat. Ya. Tapi kalau umurnya tidak sampai, mungkin bulan Ramadan pula yang baca dia lakukannya. Itu yang dinamakan ibadah musiman. Ya, musimnya bulan Ramadan baik. Setelah Ramadan berlalu lagi dia. Ya, kembali lagi kepada kemaksiatan, melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang istiqomah. Ya, Ramadan berlalu namun istiqomahnya setelah Ramadan tetap terjaga. Ya, mungkin bulan Ramadan kita puasanya 1 bulan. Setelah Ramadan ini kita lanjutkan lagi puasa sunnah. Ya, man shoma ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal, ya, kana kasiyamid dahr. Artinya barang siapa, ini hadis sahih. Riwayat hadis ini adalah Muslim. Hadis riwayat Muslim ini benar, ya, dibenarkan keaslian hadis ini, dan sahih ini artinya perlu kita lakukan. Siapa yang melakukan puasa Ramadan lantas ia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu seperti berpuasa setahun. Nah, jadi kita puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari, insya Allah masih belum terlambat. Ya, jadi kita ini kadang-kadang itulah tinjau kesempatan, kadang-kadang menyia-nyiakan waktunya. Kaget baik, ujung-ujungnya lewat bulan Syawal tadi, ya. Nah, mana Ustaz melaksanakannya? Boleh kita lakukan 6 hari itu berturut-turut. Iya, boleh juga kalau di selang-seling. Bahasa kita tuh sehari puasa, mungkin 2 hari lagi puasa, gitu. Tapi ya, alangkah lemaknya itu dilakukan secara berturut-turut 6 hari, ya, selesai. Nah, bagi ibu-ibu atau bapak yang punya hutang puasanya, dibayar dulu yang wajib tadi, ya, makanya dibayar dulu yang wajib, baru sunnah. Nak ngejar Syawal puasa wajib tinggal, ya. Nak ngejar sholat duha tiap hari, sholat wajibnya tinggal. Itu kadang-kadang kita terbalik, lakukan yang wajib dulu baru ditambah yang sunnah. Nah, ibu-ibu mungkin ada yang punya batal puasanya, maka dilakukan kodok dulu puasanya tadi, atau bapak-bapak baru nanti melaksanakan puasa sunnah Syawal. Syawal berlalu, dilakukan lagi puasa Senin Kemis yang kuat, ya. Mungkin yang lebih kuat lagi dilakukan puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak, ya. Insya Allah dengan puasa ini kita terjaga kalau hati kita, mata kita, ya, telinga kita, dan amal perbuatan kita akan terjaga. Karena sudah menjadi pendidikan kita di bulan Ramadan itu, puasa itu bukan menahan lapar dan haus saja, akan tetapi seluruh anggota badan kita ini dijaga. Menurut Imam Al-Ghazali, ya, mulut ini terjaga dari mengucapkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Terjaga mulut kita ini membicarakan atau melakukan fitnah, riba, dan lain sebagainya. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata-kata yang baik atau diam. Ya, benarlah kata itu dalam mahfuzat itu, diam itu adalah emas. Ya, emas lagi mahal ini ada, ya.
Ya, 10.500.000 sekarang emas. Ya, ibu-ibu yang banyak emas jangan dijual, agak tambah mahal insyaallah. Ya, kalau pacak ditambah. Ya, insyaallah. Zaman aku dulu Bapak Ibu 2011 itu waktu nak nikah itu masih harga 2.700.000. Sekarang ini sudah 10.500.000. Nah, banyak ya, jauh sudah naik. Kalau kita nyimpen duit 2011 sampai sekarang mungkin mah itulah. Tidak tambah. Kita beli emas ini alhamdulillah. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan kita banyak emas tadi kita keluarkan zakatnya. Jangan disimpan be. Yang pelempang tuh bercupak-cupak emas tadi dah galak keluar ke zakatnya. Ya, zakat itu Bapak Ibu harta emas ataupun ya uang kita itu tidak bulan Ramadan baik keluar ke zakatnya setelah cukup nisabnya selama 1 tahun itu ya itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ustaz, aku ini punya emas, ya enggak? Tapi tidak ada kesimpan, kepake kalau emasnya. Ya, boleh, tidak keluar ke zakatnya. Tapi emas itu kaget ditodong wong. Enak bawalah ke pasar Kalang itu ditarik wong, dijamret wong. Enak hilang ujung-ujungnya. Nah, itulah wong pelit tadi. Wong bakhil tadi tidak galak keluar ke zakat, ya. Jadi diakal-akalinya. Begitulah sudah cukup haulnya, nisabnya tadi, maka dia balik ke lebih dari 85 gram ya sekitar 12 suku setengah itu ya dijual kenyang jadi biar tidak kena zakatnya. Nah, tapi Allah maha tahu, kita jangan ngakal-ngakali ya wong be. Allah maha tahu. Salat ini, ibadah ini dan hukum-hukum ini, hukum Islam ini jangan nak diakali. Allah itu maha tahu dalam hati kita. Nah, wong ini pelit kata Allah, tak galak keluar ke zakatnya, maka itu dijual kenyang enggak dibelinya lagi supaya tidak kena zakatnya tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua ini istiqomah. Hidup kita ini Ibu, perjalanan Bapak Ibu, perjalanan hidup kita ini menentukan akhir. Ya, menentukan akhir kita. Siapa yang mengerjakan amal kebaikan dan melakukan perbuatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di akhir hayat ini nanti mendapatkan husnul khatimah. Amin. Ya. Kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, kita jengok sehari-hari kita Bapak Ibu yang hobinya maling. Matinya kaget dalam keadaan maling itulah. Iya. Masuk metu penjara. Masuk rumah wong, ngobol rumah wong, tiba-tiba itu tadi sepandai-pandai tupai melompat tadi jatuh, ketahuan, akhirnya digerebek massa, habis, meninggal situlah. Nah, gebuk maling. Kadang-kadang maling ini Bapak Ibu bukan kita menuduh suuzon, kadang-kadang dari wong dalam itulah. Tempat kami itu 2 kali infak masjid ini digawak wongnya, teko wadahnya digawak wong. Ada CCTV. Nah, tahu letak CCTV itu di mana. Jadi makanya tidak terjengok. Dari mana dia nak masuknya. Kalau kami jujur Pak, belum pernah masuk perumahan ini, tidak tahu pasti. Tapi kalau karena ada wong dalam itulah, maka wong dalam itulah yang membisikkan. Atau zaman canggih ini pakai HP. Kau kayak masuk dari kanan betul ke kiri. Nah, jadi di situlah mata-matanya. Besoknya yang terjadi kemaling itu dari wong dalam itulah. Bukan nuduh ini tempat kami itu. Kapan waktu itu hilang motor, hilang motor. Tak mungkin Bapak Ibu wong dari Kertapati pacak masuk perumahan. Kalau tak kate yang tadi itu, yang gambarnya tadi. Aku pernah itu mergoki wong hari Minggu. Zaman kami sapamnya tuh tidak kate kalau hari Minggu waktu itu. Sekarang ini kami 24 jam sapam. Main layangan dari Kertapati, main layangan depan rumah kita. Sikoknya kutanya dari mana? Tangga Buntung. Tujuannya itu lain, matonya nyengok rumah wong. Nah, jika kita pergi kondangan kalau minggu dia ngambil pick up, pindah rumah, diunjalnya masuk. Iya, dibobolnya rumah kita diunjalnya pick up, dibawanya berlari. Nah, habis kosong kalau kita pergi, kita balik, tinggal apanya yang ditinggalkannya. Habis kalau dikuras. Nah, jadi itulah hati-hati. Ini musuh terdalam itu adalah wong dalam itulah. Kadang-kadang, iya. Tempat kami hilang emas,
hilang emas sampai secupak tadi. Iyo, tahu tempat nyimpannya itu, tahu kalau dia punya emas. Nah, di rumahnya tadi, sedangkan kita tidak tahu. Pak Ketua Masjid, banyak simpanan emasnya, tidak tahu kita emas batangannya, kecuali uang dalam dolar dia atau tadi. Nah, makanya tahu kita mbak dia lagi ke masjid. Ibunya istrinya ke masjid juga, rumah kata uang ada anaknya tidur. Nah, itu kadang-kadang Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan hidup kita itu menentukan akhir kaget. Kalau mulut kita selalu terjaga, hati kita lain di mulut, lain di hati, ini yang bahaya. Mulut ini kadang-kadang galak bohong. Hati tidak pernah bohong. Nah, itu maka dari itu hati kita ini kadang-kadang ngapola nak berbohong, tapi mulut ini nyerocos, ngomong si A, si B, si C, memfitnah sana sini. Nah, hati kita jangan kata hati berdosa. Nah, di situ kuat apa tidak? Hati kita mempertahankan kebaikan tadi. Tengoklah kalau wong galak lata itu, mengucapkan kadang-kadang mencarut. Nah, biasanya di hatinya ini kotor. Tapi kalau dia terkejut, apalah kejut ke wong lata, astagfirullahaladzim, subhanallah, Allahu Akbar. Nah, itu kalimat-kalimat tauhid semua. Ketika dia sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah, kita ditalkin, dibimbing itu tidak terdengar lagi Bapak Ibu. Mata ini sudah gelap, kuping tidak terdengar lagi, lidah tidak pacak ngomong lagi, hati ini sudah pacak, hati ini yang pacak mengucapkan kalimat tauhid karena sudah terbiasa. Itu maka dari itu wong meninggal dunia itu dalam kubur ditanya, marrob buka. Agak kuapal ke be. Jikito tadi di dunia ini aku apal ke, marrob buka man nabiyuka, apal ke uji kita. Tapi kalau di dalam kubur kage tak pacak kita menjawab itu. Kalau tak kati iman, yang tak galak sholat, tak pacak jawab itu. Kita kaget takutnya luar biasa, melihat malaikat suara yang keras, sikoknya nanya, sikoknya ngebuk, munkar dan nakir, tanya, marab buka, suaranya becak petir, terkejut, gitu ya. Nah, dengan ketakutan itu kita tidak pacak menjawab, takut, cuman lah kalau takut, takut dengan anjing misalnya dikejar anjing, nah ada calik ngomong minta tolong, kita baca lari kejar sana ini Nah, maka dari dalam kubur itu iman kita yang akan menjawab itu, hati kita sendiri akan takut pada waktu itu. Nah, maka dari itu jangan kita akal-akali, aku nak ngapal ke dulu, biar kaget ditanya dalam kubur aku baca, bukannya sekarang ini dunia ini baca kita tanya kita apal gitu. Dalam kubur kaget balik ke amal perbuatan kita, terjaga tidak sholat kita, nah, kemudian amal perbuatan kita sehari-hari, itulah yang akan memberikan kemudahan kita menjawab nanti pertanyaan dalam kubur, munkar dan nakir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua ini mudah-mudahan ada pada diri kita yang istiqomah ketika datang waktu sholat, kita sholat. Sholat itu tidak lama. Yang lama itu kalau kita kadang-kadang bertambah dengan zikirnya, mungkin wiridnya dan lain sebagainya. Insya Allah. Ustaz, kalau sholat subuh itu jangan lama-lama Ustaz. Jangan sampai nak setengah juz maconya dah. Kecuali mungkin subuh Jumat itu agak panjang dikit surat sajadah. Nah, jangan Ustaz, kami ini ngantuk banyak yang tua, tidak apa-apa. Kalau nak panjang itu sholat dewe, kuat tegak sejuk sudah apa? Rasulullah sampai bengkak kakinya itu sholatnya, sholat dewe, tidak ada ngajak sama-sama. Pagi ini pacak dah Ustaz kita, rakaat pertama setengah juz, rakaat kedua setengah juz, pacak. Jamaahnya minggu kedua hari Minggu kita usah masjid. Apa? Ustaz itu lama sholatnya setengah juz, hampir nak sejam sholat. Aku dah kuat, kakiku kena rematik pula, asam urat kambuh, lain sebagainya. Nah, maka dari itu kita ni sama-sama lemak. Jadi jangan sampai kelamuan, mungkin jangan juga sampai kependekan. Yasin, Allahu Akbar. Cepatnya ada Jadi ngambil satu ayat Jadi sedang-sedang
Kita jengok situasi dan kondisinya. Ada masjid itu memang nak panjangnya permintaannya. Ustaz, kalau pacak agak panjang dikit. Laju di kita ada. Tapi kalau kita jengok tak ketik tawaran, jangan kita nurutkan diri kita menjadi imam itu. Kesian yang di belakang itu. Nah, kaki lagi gemeter ada. Solat tadi, kalau tercampak agak ada. Nah, dia tegak tadi, lamunnya kan. Hadirin yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Istiqomah ini lemak nyebut kenya, tapi sulit kita melakukannya. Istiqomah ini. Kalau yang lemah itu istirahat. Lemak istirahat itu. Nah, as-salatu khairum minan naum. Pecahnya salat subuh ini sudah azan. Cuaca dingin, hari hujan. Narik selimut, masuk selimut, paling tidak jam 7 kayak baru bangun. Kadang-kadang jam 9. Nah, hari Minggu libur, begawi dah. Maka dari itu alhamdulillah, orang yang istiqomah ini akan selalu diingatkan, dibimbing Allah. Ketika waktu sholat, terdengar, aku nak sholat. Banyak sekali godaannya iblis. Kata iblis, kaget baik sholat. Zuhur itu lama waktunya. Iyo, jam 3 jadi sholat. Kata iblis, ayo ni dah hati tadi nurut ke iblis tadi. Iyo, iblis itu tidak mati-mati. Itulah salah satu permintaannya. Dia minta mati ketika kiamat baik iblis itu. Dia dikeluarkan dari surga karena dia ini sombong. Tapi aku ini katanya akan menggoda manusia, akan dibawa kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu iblis itu tidak pernah berhenti menggoda kita. Waktu sholat digodanya juga kita ketika takbir Allahu Akbar. Mulai mikir ibu-ibu tadi. Hari ini kondangan ada 3 iko. Gandus iko, runas iko, talang kelapo iko. Nah, yang mana duluan anak begini? Imam tadi Allahu Akbar, pecahnya ngembek yang jauh dulu sampai selesai imam itu Assalamualaikum warahmatullah. Nah, lewat sholat selesai. Mikir kita tak husuk sholatnya tadi. Salah satu menyebabkan kita tak husuk dalam sholat ibadah itu karena kita tidak menghadirkan hati kita. Hudurul qalbi. Kita hadirkan hati kita. Kita lagi sholat. Usolli fardhus subhi. Kita sholat subuh. Ketika mengangkat takbir Allahu Akbar. Buang dunia ini, urusan dia ini. Kita lupa kesenangan. Utang lunas ketika sholat. Jangan pikir ke utang. Kalau pikir ke tidak lunas-lunas. Apa? Karena tidak dibayar. Tapi insya Allah kalau hutang dibayar, kayak lama-lama lunas. Kalau dipikir ke malah jadi penyakit. Begawi tidak galak. Karena tidak dicari duitnya tadi. Maka kalau kita pikirkan tidak lunas-lunas hutang itu. Karena tidak dibayar-bayar. Tapi kalau dibayar insya Allah lunas. Hadirkan hati kita. Ketika lagi sholat berdentum terdengar. Pecahnya bunyi ban mobil truk pecah itu depan ini. Sudah, jangan diteruskan. Lokak macet jalan gandus ini. Panjang ceritanya dah. Aku nak pergi ke Sarawak. Nah itu tadi. Kadang-kadang kita ni manusia ni, kita ni memang manusia tu tahu apa yang terjadi ketika sholat itu. Lagi sholat, Allahu Akbar, terdengar kucing belagu. Kucing jaknya tu. Sudah balik lagi, kita lagi sholat. Jangan diteruskan. Jangan kucing anggora aku tadi itu habis belagu dan kucing tetangga sebelah itu bercakaran itu. Terus itu mikirnya tadi, tak tahu di mana bacaan Fatihah apa belum ni. Allahu Akbar. Ada dah wong di rumah tadi. Nah, itu mikirnya sana Makanya sholat dak husuk itu dak ada hadir hati kita. Hudurul qalbi, hadirkan hati kita. Kita sholat ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dak pacak jingok Allah, tetapi Allah pasti melihat kita. Melihat kita. Biasanya wong sholat dak husuk ini kadang-kadang tidak tumaknina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cepatnya salat, tidak tumaknina. Apa itu tumaknina? Itu ketenangan di dalam salat. Sami'allahu liman hamidah. Tenang dulu. Jangan masuk Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, itu tidak tumaknina itu.
Tak husuk lah itu solat, ya, ekspres, ya, ngebut. Ya, kasihan kadang-kadang solat berjamaahnya imam tadi. Wong baru nak rokok dia sudah sami Allah, wong sami Allah dia langsung sujud, ya, nah itu kejar-kejaran, ya, kasihan, mengas yang melok di belakang tadi. Alangkah ngebut ustaz ini, ya, iya, rupanya nak tadi tuh nak kondangan tadi, ada limiko hari ini. Pagi mungkin dia tadi Pak Ketip nak ngawin wong, ada. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah menurut Imam Al-Ghazali penyebab wong salat dak khusyuk itu, ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Yang pertama kita harus hadirkan hati kita. Aku nak salat subuh, salat zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Jangan kita nanti, jangan ketika salat itu tadi. Di waktu salat itulah mikir ke dunia ini, ya. Itu tinggal ke dulu urusan dunia ini. Allahu Akbar, ya, fokus dengan kita dalam keadaan sholat. Kemudian yang kedua, penyebab sholat itu tidak khusyuk adalah at-tafahum, ya, tidak paham apa yang diucapkan. Suratul Fatihah itu, ya, kalau bisa kita hafal dengan artinya, ya, kita hafalkan Bapak Ibu. Al-Fatihah itu pendek, 7 ayat. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah. Terus kita hafalkan hingga akhir ayat itu. Sehari 1 ayat hafalnya. Aku yakin hafal selama 1 minggu, 7 hari hafal. Hafal bacaan Al-Fatihah dan hafal juga artinya. Jangan-jangan kita tidak tahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuma pacak nyebut bae, tapi artinya tidak tahu. Apa dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta tolong. Jangan minta tolong dulu baru nak sholat. Ya Allah, aku kalau punya duit banyak, punya mobil, aku baru nak sholat. Tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Jangan minta kepada manusia Bapak Ibu, akan kecewa. Ya, mintalah dengan Allah. Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya. Ya, apalagi kita sebelum sholat subuh tadi 20 menit atau 15 menit itu tempat kita minta dengan Allah yang mustajab. Sebelum subuh 20 menit atau 15 menit itu berdoalah kepada Allah, Allah akan kabulkan. Cuman kapan dikabulkannya itu urusan Allah. Ya, ada yang langsung dikabulkan. Ya Allah, ngapo duit THR aku belum cair. Ya dah, sampai sekarang ini. Mintalah dengan Allah. Aku alhamdulillah pernah itu, Bu. Dengan doa tadi. Jadi kita ini kalau banyak minta, banyak rasa nih Bung. Tapi kalau kita ini jarang minta, sekali minta dikabulkan Allah. Hamba aku suka ini tiap sholat tidak minta. Cuman minta ampun terus, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, banyak dosa, minta ampun. Itu tadi ya. Begitu dia minta tadi, ya Allah aku pengen, ya Allah punya ini. Nah, akhirnya Allah kabulkan, ya, insya Allah. Nah, kita dengan sesama manusia, ngadep yang banyak rasa itu ringan. Iya, belum habis. Yang ini telah minta itu pula. Mobil lado, nak minta Pajero. Iya, bini lado, nak nambah 2. Nah itu yang bahaya itu. Iya, itu yang bahaya Bapak Ibu. Tidak pernah cukup. Jadi itulah manusia, ciri-ciri manusia yang tomak, yang rakus tadi itu. Makanan masih ada di mulut, ngempek lagi 3 pempek. Nah, jadi tangannya. Mulut masih ngunyah, ngempek 3. Kawan sebelah tak kebagian, 3 kok sekali ngempek. Masuk kantong, tangan kiri pula. Nah, itulah yang tomak dan rakus tadi ya. Minta dengan Allah itu memang kita butuh. Jangan nurut ke nafsu. Kebutuhan. Jangan gaya hidup. Ya, kalau nurut ke dunia ini tidak cukup-cukup gitu. Nyengok tetangga, mak itu, nak melok mak itu pula. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menurut Imam Al-Ghazali yang kedua itu biar salat penyebab salat itu yang salatnya galak dak khusyuk itu karena dak paham apa yang dibacanya. Allahu Akbar. Nah, dak tahu artinya Allahu Akbar.
Allah maha besar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apa itu artinya? Dihafalkan. Jadi apa makna yang kita baca dalam sholat itu kita tahu juga. Tahu bacaan artinya. Kemudian yang ketiga, at-ta'zim, yaitu ta'zim itu patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini ta'zim dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sholat itu berpakaianlah yang rapi dan bersih. Jangan sampai kita itu selama kita sholat mukenanya sikap itulah. Lah 3 tahun tidak dicuci, ya Allah, sampai itu koyak-koyak kadang-kadang. Aduh itu Bapak Ibu. Ya kita lemak makainya, wong tetangga sebelah ringan, pecahnya ibu ini makai minyak wangi apa lah, belum pernah tercium bau aroma minyak wangi ini, apa minyak senyong-nyong di wong tadi kan. Jadi kita tuh bersih, tidak perlu mahal. Yang penting bersih. Kalau bapak ini mungkin berganti terus baju, insyaallah. Sholat asar kalau ada kayak baju lain. Jangan dari tahun kemarin hampir tahun ini kok itulah. Padahal banyak bajunya. Cobalah kalau nak kondangan nemu ibu lurah, ataupun undangan, bagus kalau bajunya, keluar kalau. Iya, yang baju batik, songket segala macam keluar. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala ala kadarnya. Jadilah Ustaz, yang penting nutup aurat. Baju itulah digawa nyangkul. Ke kebun, baju itulah sholat. Nah ini bersih dan suci. Jangan sampai baju itu atau mukena ibu-ibu tidak pernah dicuci-cuci, malas nyucinya tadi. Jadi kita jaga kebersihan, ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang penting bersih dan suci, namun juga sopan. Kita nih ngadepi Pak Lurah, di wong ada Pak ini kakek datang wali kota. Pakai celana pendek, tidak mungkin gitu. Pasti nak rapi. Ada Pak Wali Kota, Gubernur, itu dunia itu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala juga, yang bagus. Kalau di Mekah Madinah itu, pakaian mereka itu orang Arab itu bawa mobil kan, kalau sholat tuh LC bawanya, ada yang bagus pakaian. Kalau kita ini nak lebaran bayar, yang bagus tuh. Pas sholat lebaran, baju baru, nah ini sholat kita menghadap Allah, ta'zim, bapak-bapak itu Ustaz yang penting sah kan, pakai sewet, tutup pusat, tidak berbaju, Allah, ya Allah niku, atau baju singlet, tidak lemaknya, kita lagi tidak lemak, mana Allah Subhanahu Wa Taala, apa dah katik baju lain, baju itu baik, memang sah sholatnya, tutup aurat, tapi tidak sopan, tidak bagus adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu nak bersih. Allah cinta kepada orang yang bersih. Yang bersih dan suci tadi. Allah cinta. Innallaha yuhibbul jamil wa yuhibbul jamal. Jadi Allah itu senang kepada yang indah-indah, yang bagus. Kalau ibu-ibu mungkin kalau ke masjid jangan pakai minyak wangi, Nah, kalau bapak-bapak pakai minyak wangi. Biar mengharumkan itu sunnahnya, bersih itu, dan ditambah dengan minyak wangi. Yang ketiga, ta'zim. Kemudian sholat itu biar khusyuk. Kemudian yang keempat, ar-raja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengharapkan apa sholat itu? Mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Penuh harapan. Mengharap kepada Allah, insya Allah akan Allah berikan harapan kita. Tapi kalau kita mengharap kepada manusia, jangan diharap, kita akan kecewa. Kadang-kadang apa yang kita kendai kadang-kadang belum diberikan Allah, karena Allah itu tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan sesuatu yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kelima, menurut Imam Al-Ghazali, al-haibah itu rasa takut. Ketika kita sholat masih ada rasa takut dalam hati kita. Ada panggilan azan, kalau aku tidak sholat aku berdosa. Nah, wong yang tak katik lagi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah maka galak melakukan perbuatan tadi.
pacak kalau ngomong. Ya, kalau urusan akhirat kage pacak berejo. Itu dia, cacak hebat ada. Iya, urusan akhirat pacak berejo lah masing-masing. Nah, ini yang bahaya. Ya, kalau sholat tidak takut lagi dengan Allah. Kalau dia tadi melakukan perbuatan dosa tidak sholat. Tapi kalau uang yang dalam hatinya, ya Allah, aku tadi sholat asar terlewat. Ya, terlewat tapi masih sholat. Sholat subuh kesiangan dah sengaja. Mungkin pengantin baru ada Iya, cara pengantin baru. Tak terbangunlah jam 6. Mandi wajib dulu, jangan langsung sholat. Mandi wajib sholat, jangan tidak sholat, tak sengaja. Terbangun jam 6. Ya, cara pengantin baru. Tidur itu terasa sedengannya, tahu-tahulah jam 6 lewat subuh. Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin di sini tidak kati. Rato-rato sekarang ini mungkin di sini tidak kati, ya. Banyak nian betino itu menggugat suaminya untuk bercerai. Di sini tidak kati. Itulah penyakit masyarakat. Salah satunya galak nyabu. Ini bukan hal yang tidak ada lagi kita tuh, hal yang umrah lagi, sering terjadi. Nyabu, kemudian nyelot, maling. Nah, ini kok. Pengadilan agama itu banyak betino yang menggugat daripada betino yang diceraikan suaminya. Lakinya kate gawe, bininya suruh begawe. Ustaz, nama aku begawe, nama aku dewean bae, nanggung dia. Dia gawenya apa? Nyabu, kemudian nyelot, maling. Nah, cocok. Kok itu. Banyak betino main hari gugat. Walaupun tidak banyak juga yang selingkuh. Nah itu dia. Jadi mudah-mudahan aku doakan di perumahannya tidak kati itu. Amin ya rabbal alamin. Itu penyakit masyarakat sekarang ini. Kadang-kadang baru nikah sebulan 2 bulan cerai. Bukan diceraikan, menggugat. Betinonya tidak tahan. Lakinya tidak galak begawe, bininya disuruh begawe. Dia lakinya ngongkang kaki bae. Nah itu. Bininya kate duit digebukinya. Apa tak? Tidak tahan bininya kan, tinggalnya. Mudah-mudahan tak kati itu kan kepada diri kita, ponaan, saudara. Di sini mudah-mudahan kita doakan tak kati yang macam itu. Amin ya rabbal alamin. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan kita ini akan menjadi hambanya yang taat. Wong yang bertakwa itu akan ada rasa takut dalam hatinya. Kalau maling itu berdosa. Tidak sholat itu berdosa. Ngomongi wong dan lain sebagainya. Jadi kita ada rem kita nih, dalam diri kita masing-masing. Kalau iman ada pada diri kita, insya Allah terjaga amal perbuatan kita. Tapi kalau iman itu lagi tidak kate, nah itu. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman ini kadang naik, kadang turun, kadang hilangnya. Kadang hilangnya. Itulah wong galak maling infak masjid itu kate iman. Wong ndak puasa kate iman. Iya, karena Allah panggil perintahkan ibadah puasa itu ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Wong yang ndak puasa ndak kate iman. Apalagi ndak salat. Iya. Jadi salat itu penentu. Banyak wong Islam ini tapi tidak salat. Nah, yang keenam menurut Imam Al-Ghazali, ciri orang yang tidak khusyuk salat itu hilangnya al-haya, rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Zaman ini wong ndak kate malu galau, banyak ndak kate malu. Melakukan perbuatan maksiat di tempat ramai itu tidak malu lagi, tidak malu. Nah maka dari itu kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala ketika sholat itu, ya Allah lebih banyak dosa aku daripada aku beribadah kepadamu. Malu kita kepada Allah. Nak minta pun malu. Nabi Ayub kalau salah yang sampai sakitnya itu diuji Allah Subhanahu Wa Taala sampai bininya meninggalkan dia. Anaknya meninggal, diuji Allah Subhanahu wa taala kesabarannya. Nah, dia malu dengan Allah, minta itu.
Kemudian istrinya Nabi Ayub ini, wahai suamiku, minta dengan Allah itu. Kamu sebagai Nabi minta dengan Allah SWT. Kemudian jawab Nabi Ayub, aku malu. Aku ini diinjak Allah umur yang panjang, tapi banyaklah aku ini nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku daripada ujian Allah. Malu dia minta dengan Allah SWT. Sampai ditinggal anaknya meninggal, istrinya kemudian meninggalkan dia. Ketika dia sholat itu, dia ada penyakit kulit itu, korengan gitu tadi, sampai ada uletnya. Ya Allah, saking sabarnya Nabi Ayub tadi, dengan diuji Allah SWT. Kalau dia nak sholat, didudukkan dulu ulet, merinding dengarnya. Kayak sudah sholat, masuknya lagi. Itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak mana ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, atau banyaklah kita mintanya. Banyak kendak, banyak rasa, tapi ibadahnya tidak dijalankan. Nah, inilah ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah ke masjid dan lain sebagainya, tapi banyak dia tinjuk nikmat. Itu adalah istidrat, ujian Allah yang merupakan azab nanti yang akan diberikan kepada orang tersebut. Jangan kita turut. Si A itu ustaz, si B itu dia tidak pernah sholat tapi banyak duit. Itu diuji Allah. Kita diuji ini bukan sekedar ujian yang kesusahan, tapi ujian nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan menjadikan kita lalai, lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan disangka kita lagi bergelimang harta, duit banyak, bini banyak, itu ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak duit tadi biasanya kalau banyak bini, benar Bu ya? Masih rakus, masih kurang tulah. Nah, maka dari itu jiwang itu kalau dinikmati duit itu sudah cukup. Sampai 7 keturunan tak habis. Tapi kurang. Mana ngomongin kurang? Berarti dia ini kurang, itu masih miskin. Insya Allah kita yang hadir ini mudah-mudahan dicukupkan Allah rezeki kita cukup. Nak berangkat umroh cukup, nak pergi haji cukup, nak beli rumah cukup, beli mobil cukup. Lemak itu daripada kita tadi banyak tapi kurang pula. Kapan dijingong becak buntu sepanjangan, itu duitnya banyak, kurang. Karena dia mau urusan dunia ini nyingok ke pojok, bukan nyingok ke bawah. Harusnya kita nyingok ke pojok itu urusan agama. Banyak orang yang lebih susah lagi. Jangan jengok pojok tadi, kita jengok orang ini miskin, mungkin ada yang lebih miskin lagi. Alhamdulillah kita bisa diberikan Allah nikmat sehat, sehingga kita dimudahkan Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita dijauhkan daripada golongan orang-orang yang rusak amal ibadahnya. Yang pertama, karena orang itu sibuk mencari kesalahan orang lain, sehingga dia lupa dengan kesalahan yang ada pada diri dia. Kemudian yang kedua, golongan yang rusak amalnya tadi, orang yang keras hatinya, tidak galak dengar nasihat, tertutup dari kebenaran, merasa paling benar, merasa paling pintar. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perkara merusak amal itu adalah orang yang berlebihan cinta dunia. Orang yang cinta dunia ini biasanya lupa akhirat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan dunia ini, maka cintailah akhirat, kita dapat dunia. Tapi kalau cinta dunia, akhirat kita lepas, tidak dapat gitu. Jadi fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dua tujuan hidup ini. Dunia kita bahagia, akhirat kita insya Allah masuk surga. Itu Kemudian yang keempat, rusaknya amal itu karena sedikit malunya. Orang yang sedikit malunya tadi. Al-haya'u minal iman. Malu dia tadi kalau melakukan kemaksiatan, orang yang masih ada rasa malu tadi, insya Allah itu akan tidak rusak amalnya kalau masih ada rasa malu dan iman dalam diri dia. Kemudian kelima, orang yang panjang angan-angan, menghitung bintang di langit. Kalau aku banyak duit, kalau aku kaget mah ini, kalau aku mah itu, tapi tidak galak begawe.
menghayal baik. Ya, menghayal baik. Menghayal tapi malas-malasan begawi. Ya, kemudian yang kedua, yang keenam, yang terakhir itu rusaknya amal itu karena perbuatan zalim. Ya, baik itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, zalim kepada orang lain, kemudian zalim kepada diri sendiri. Hati-hati Bapak Ibu yang di rumahnya punya piaraan, ada burung, burung murai misalnya. Kemudian ikan, itu mereka itu adalah makhluk Allah. Jangan sampai kita zalimi. Kalau kita tidak sanggup lagi miaronya, lepas ke burung itu. Dia pacai hidup. Jangan sampai dia kita masukkan di sangkar itu, ya banyak nemikok mati. Ada keluarga kami Tanjung Barangan itu. Ngapo kata mati kalau burung? Dak ninjuk minum, ninjuk makan. Itu sama beong masuk penjara, dak ninjuk makan minum mati dak kira. Tegapuna, ada iyo ngapo masuk penjara itu? Kapan masuk keluar masuk lagi. Betul ya? Karena di penjara ninjuk makan. Coba udah sering ninjuk makan, urus kering mati. Ya, itu pun piaron kita tadi. Ya, biasanya kalau wong punya piaron itu wong rajin. Punya burung, punya apa nama itu akuarium untuk iwak tadi. Rajin dibersih ke banyunya. Wong rajin itu biasanya. Punya kembang ibu-ibu, nah banyaknya depannya kembang kalau ada. Nah, rajin disiram, dibersih ke. Tapi kalau tidak diurus mati, 30 ada Jadi maka dari itu harus dijaga. Itu adalah perbuatan kita biar tidak zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Zalim, mereka berdoa, ya Allah, aku dalam sangkar tidak baca makan, tidak baca minum. Didengar Allah doanya. Orang zalim tadi, kita susah. Agak dibalas Allah di akhirat, agak itu pula kita. Ya, itu sekedar mengingatkan biar kita tidak zalim kepada makhluk-makhluk Allah. Jangan sampai kita tadi menyusahkan tetangga kita, mentang-mentang mobilnya limo, nah depan pagar udah cak metu lagi, tutupnya. Pagar tadi, taruhlah kalau numpang, ini tidak numpang lagi, tutupnya pagar. Jadi 5 ikut rumah tuh mobilnya kalau berteret. Nah, kalau kita lah banyak mobil tuh mungkin kita duduk di ruko, sewa ke ruko, biar mobil kita tidak menghalangi tetangga-tetangga sebelah. Minta izin. Jangan sampai kita itu zalim kepada tetangga. Karena doa orang yang terzalim itu makbul, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya dan mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang selalu taat, selalu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan kesabaran kita dalam hidup ini. Dan kunci kita sabar itu adalah orang-orang yang selalu sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang yang beriman, bersabarlah dan sholat. Kalau kita sabar tidak sholat, kadang-kadang sholat tidak sabar, banyak itu. Jadi harus pasang gitu. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Dengan sabar dan sholat. Sholat ini juga butuh sabar. Tadi aku datang ke sini sakit perut, Bu. Ya Allah, rasa nak balik lagi aku ke rumah. Ya, sini baik kataku kan. Ya, sabar. Hujan. Ini hujan. Caknya agak lesu. Kata iblis, tidak usahlah ke Masjid Izzatul Islam. Hujan. Ini aku tidak mungkin urung. InsyaAllah. Ya Pak, semalam lah ditelepon juga. Alhamdulillah. InsyaAllah kita ini minggu kedua bertemu terus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan materi dan judul yang berbeda. Insyaallah di minggu kedua, insyaallah di Masjid Izzatul Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang, umur yang barokah. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya seluas-luasnya kepada kita semua, dan rezeki yang halal dan thayyibah, rezeki itu barokah. Cukup, insya Allah dicukupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dianugerahkan anak yang soleh dan soleha. Setelah kita meninggal dunia nanti mereka akan selalu mendoakan kita semua.
Ya, begitupun kita yang punya wong tua yang sudah meninggal dunia, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia, jangan pernah putus untuk mendoakannya. Ya, birrul walidain. Ridho Allah itu ridho kedua orang tua kita. Ya, biasanya galak terjadi itu kalau wong tua itu diperlakukan anaknya tidak bagus, kita kaget dibalas Allah, anak kita pun begitu pun memperlakukan kita. Napa mana caranya Ustaz biar kita tua kaki tidak pikun? Ya, kalau tidak ada galak pikun, kita harus istiqomah di dalam membaca Al-Quran. Pikun itu kadang-kadang di bahasa Palembang itu nyusu, benar Pak ya? Nyusu. Wong yang menjaga membaca Al-Quran, dia dijauhkan penyakit pikun. Dijauhkan penyakit pikun. Insya Allah kita sampai akhir hayat kita galak baca Al-Quran, kita tidak pikun. Ya, wong pikun tu wong nyusu kadang-kadang. Nah, pergi pacak balik berejo. Pergi pacak tak tahu balik. Pada depan rumah tu lah muter-muter. Nah, tua kaget. Ya. Kadang-kadang tadi sudah makan dia omongnya belum. Nah, itu dia. Pikun, lupa dengan diri dia. Ya. Nah, kita kalau istiqomah di dalam membaca Al-Quran itu terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak pikun. Kalau kita hafal Al-Quran ini Bapak Ibu, jasad kita di dalam kubur tidak akan hancur. Jangankan tubuh kita kain kapan itu tidak berani. Makhluk Allah itu, ya belatung segala macam itu, ulat cacing tidak berani dia menyentuh kain kafan ini. Kalau tidak percaya, buktikanlah. Orang yang hafal Al-Quran itu buka kuburannya masih utuh. Dijaga Allah Subhanahu Wa Taala sampai yaumil kiamat nanti, sampai kiamat kaget. Pamannya Nabi itu, Hamzah itu, ketika banjir di kota itu, di kota Madinah itu, ya, ketika banjir itu terlihat kuburan tadi, karena di kuburan itu kan kikis air itu dalam keadaan berdarah, masih utuh. Pecah baru terjadi, ya, kulit-kulitnya pecah baru dikubur. Padahal sudah lama itu terjadi. Nah, begitupun guru kami ketika dia meninggal dunia itu, guru kami itu Kiai Haji Ahmad Dahlan Kandis kalau tidak salah. Dia itu diamputasi Bapak Ibu. Kakinya atau tangannya diamputasi. Nah, begitu dia meninggal, yang dari tangan atau kaki tadi dibuka di dalam kuburan itu, digabungkan dengan dia meninggal dunia itu masih utuh. Kalau tidak itu, kalau biasanya mungkin tinggal tengkorak baik, habis kan kulitnya, hancur. Nah, ini ya, mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang menjaga Al-Quran akan dijaga Allah. Ya, akan dijaga Allah. Ini Al-Quran ini bukan sekedar kita lihat baik. Kadang-kadang hati pengen nak baca, tapi kata iblis kaget baik bacanya. Nah, kau tuh sibuk, hilang tender sana 10 juta deh. Nah, lewat. Besok itu pula pengennya aku nak baca Quran. Lewat lagi, kuat godaan iblis tadi. Sampailah kita meninggal dunia, tak terbuka-buka Al-Quran. Kapan dibuka, tak terbaca lagi. Lupa kalau. Alhamdulillah. Yo. Ada masjid itu Bapak Ibu, Quran ini ditaruh dalam lemari. Lemari dikunci. Yang mana nak bacanya? Ini bagus taruh di sini. Kalau lagi nak sholat, apa ada waktunya, tinggal ngambil baca. Ya, Al-Quran Al-Karim. Akan datang ini nanti. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran ini, dia akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang gemar, yang rajin di dalam membaca Al-Quran. Jangan disepelekan. Insya Allah orang yang bersama Al-Quran akan bersama barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sedalam-dalamnya jika dalam penyampaian ada yang salah atau kurang berkenan di hati. Dan mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini, mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi insyaallah di bulan Mei, Pak, insyaallah ya. Bulan Mei, minggu kedua. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang mohon maaf, pada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.